Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Jumpa lagi dengan Bu Nana. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang tematik. Masih tema 3. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, tema kita yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, sebelumnya silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan buku-buku catatan kalian. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi-fungsinya, ya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya adalah buah mangga, buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah bagian daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut dengan monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya ya. Nah, tahukah kalian bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya kita akan mencermati suatu teks ya tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita baca sama-sama ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara
di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, kita langsung ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran keempat ya. Nah, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Nah, Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca teks berikut yang ada di halaman 24 ya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, kita akan diskusikan untuk pertanyaan yang ada di halaman 25 ya. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Lani menyiram dan memberikan pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Adiknya Lani sering lupa untuk menyiram tanaman. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan, tapi adik Lani selalu lupa, lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya pun layu dan hampir mati. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram juga, Lani memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nomor 4, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, maka yang dirugikan pertama pasti tanamannya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Lalu yang nomor 5, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak ya, karena adik Lani lupa menyiram tanamannya, berarti dia juga sudah melupakan kewajibannya. Nomor 6, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya, karena ketika ia menyiram tanaman, maka akan terjadi suatu kegiatan yang positif, di mana dapat memberikan keuntungan kepada keduanya. Bunganya tidak akan mati dan yang menyiram dapat menikmati keindahan dari bunga tersebut. Selanjutnya nomor 7, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka itu juga akan menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen. 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena tanaman bermanfaat untuk pernafasan kita dan menghasilkan oksigen, juga menyelamatkan dari banjir karena ada penyerapan air.
Nah, anak-anak, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan yang baik. Ya, yang pertama adalah sesuai topik. Kemarin hari Senin Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan gambar ya. Nah, pertanyaan yang baik itu adalah sesuai topik ya, sesuai keadaan atau sesuai gambarnya. Nah, jawabannya juga bukan iya dan tidak aja ya. Jadi sebelum kalian membuat pertanyaan, kalian pikirkan dulu, dan kalau dijawab itu kira-kira jawabannya hanya iya dan tidak apa ya. Jadi jangan sampai membuat pertanyaan yang menjawabnya hanya iya dan tidak. Lalu pertanyaan yang baik juga harus menggali lebih banyak informasi ya. Juga diawali dengan 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran. Bahasanya juga harus bahasa yang benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Antar pertanyaan berkesinambungan. Ya, jadi itu beberapa syarat pertanyaan yang baik. Nah, bagian ini silakan kalian catat di buku catatan bahasa Indonesia ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan satu tugas ya, yang ada di halaman 25. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, dan C. Silakan kalian langsung kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Dibuat tabelnya seperti ini ya. Kemudian disalin soal pertanyaannya. Kemudian tulis bagian ininya, gambar A, gambar B, gambar C. Untuk gambarnya ini tidak usah disalin ya, karena Ibu tahu pasti kalian tidak bisa menggambar seperti ini kan. Jadi langsung kerjakan saja di sini ya. Jadi contohnya misalnya pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, anak perempuan ini sedang apa? Kalian tulis di sini. Gambar B, laki-laki ini sedang apa? Kalian tulis di sini. Lalu gambar C, mereka sedang apa? Kalian tulis di sini. Seperti itu ya. Terus hingga pertanyaan terakhir ini. Kalian kerjakan di buku bahasa Indonesia, kemudian fotokan hasilnya ya. Jangan lupa bikin tabel yang rapi. Lalu diupload di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bu Nana.